Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, Nuh tampil membuat perbedaan. Saudara, di sepanjang minggu ini saya akan menyampaikan renungan dengan mengambil tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab. Hari ini kita akan melihat seorang bernama Nuh. Saudara, kehidupan kita diibaratkan seperti sebuah perlombaan, yakni perlombaan iman. Dalam Ibrani 12 ayat 1, disebutkan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, dan bahwa kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena perlombaan itu sifatnya wajib, maka suka atau tidak, kita harus mengikutinya. Kejadian 6 ayat 9 mengisahkan tentang Nuh yang tampil membuat perbedaan pada zamannya, sehingga dia dicatat sebagai saksi atau pahlawan iman. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Nuh? Nuh disebut mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ia hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah. Hidupnya benar di tengah-tengah angkatan yang tidak benar, karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Nuh sudah membuat perbedaan. Perbedaan apa saja? Pertama, membuat perbedaan untuk keluarga. Menjalani hidup dengan integritas dan kepatuhan kepada Allah tentu akan selalu memberi dampak yang positif. Kepatuhan Nuh membangun bahtera menguntungkan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Orang yang dekat dengan Allah akan memiliki keuntungan atau berkat yang besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Tapi yang kedua, membuat perbedaan bagi dunia. Tidak seorang pun di antara kita yang akan melakukan seperti Nuh. Tetapi kita tidak perlu menjadi Nuh untuk membuat dampak atau pengaruh bagi dunia ini. Kehidupan Kristen haruslah menjadi garam dan terang bagi dunia. Itulah yang juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa kita harus memberi dampak, memberikan pengaruh bagi lingkungan dimanapun kita berada. Menjadi garam, memberi rasa, menjadi terang, sehingga kita bisa mengalahkan kegelapan. Ketiga, membuat perbedaan bagi generasi mendatang. Tidak menjadi masalah berapa usia saudara saat ini. Tetapi setiap kita bisa memberi dampak bagi generasi mendatang. Kejadian 8 ayat 21 menyatakan bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Artinya, Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah kembali. Inilah perjanjian Allah dengan Nuh. Jadi, saudara-saudara, kita melihat bahwa iman dan ketaatan Nuh itu memberi dampak yang besar bagi generasi yang akan datang, termasuk saudara dan saya. Jadi jangan takut ataupun ragu
melakukan apa yang benar, dan memiliki ketaatan kepada perintah Tuhan. Sesungguhnya itulah ciri orang-orang beriman. Lakukanlah dengan penuh iman, tanpa keraguan, apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan akan memakai kita untuk membuat sebuah perbedaan yang berdampak dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami pun memiliki dampak. Kami tampil membuat perbedaan yang positif di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, bahkan juga bagi generasi yang akan datang. Tuhan, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.